Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah, di antara tuntunan dan pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi teladan, ada satu pesan yang tidak boleh terlewatkan. Melewatkannya tentu sangat disayangkan. Pesan tentang keutamaan di bulan Ramadan sebagai bulan ampunan. Raih ampunan jangan terlewatkan. Ikhwan fillah, sebagai manusia tentu kita tidak pernah terlepas dari dosa dan kesalahan. Sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Umumnya dosa dan kesalahan manusia bersumber dari dua tempat. Di antara dua tulang rahangnya yang berupa pembicaraan, makanan, minuman, dan hal-hal yang digunakan untuk meraihnya. Dan yang kedua, di antara tulang pahanya yang berupa nafsu seksualitas atau hal-hal yang digunakan untuk mendapatkannya. Lalu siapa yang tidak menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kapan lagi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selain di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rogima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falan yughfaru lahu." Celakalah seorang hamba yang dia menemui bulan Ramadan dan dia keluar dari bulan Ramadan sementara dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan fillah, sungguh sangat celaka orang-orang yang ketika bertemu Ramadan dan dia sudah menyelesaikan dan keluar dari bulan Ramadan belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Islam tidak hanya menunjukkan kepada kita kebaikan, tetapi Islam juga menunjukkan kepada kita bagaimana meraih kebaikan itu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentunya sudah sangat familiar bagi ikhwan semuanya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga penuh harap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya akan mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Ikhwan fillah, sungguh dua hal inilah sesungguhnya yang sangat mudah kita mempraktekkannya apabila ada kemauan yang kuat dalam diri kita. Yang pertama adalah persyaratan imanan. Artinya seseorang itu memiliki iman yang sungguh-sungguh. Bukankah puasa Ramadan diperuntukkan bagi mereka yang beriman? Maka milikilah iman yang sungguh-sungguh, iman yang bersih. Bersih dari kekafiran, bersih dari kemusyrikan, dan bersih dari hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, ihtisaban, penuh harap, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengharapkan apapun selain balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia ikhlas melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dan rangkaian-rangkaian yang menyertainya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita diperintahkan untuk beramal dan beribadah secara ikhlas? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah secara ikhlas. Ikhwan fillah, maka tunggu apa lagi? Saatnya kita mendapatkan ampunan di bulan Ramadan yang mulia ini. Sangat disayangkan apabila bulan Ramadan ini terlewat sementara kita belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan dahaga dan juga lapar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi dia hanya mendapatkan dahaga dan lapar dari puasanya. Maka tinggalkan hal-hal yang salah dan mari kita biasakan hal-hal yang soleh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.